Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pada sesi kali ini, kita akan menjelaskan materi terkait farmakologi. Materi yang akan kita jelaskan yaitu siklus menstruasi dan kontrasepsi hormonal. Menstruasi atau datang bulan merupakan perubahan fisiologi dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Sedangkan kontrasepsi hormonal merupakan alat kontrasepsi yang digunakan sebagai cara mencegah kehamilan yang mengandung hormon. Kontrasepsi hormonal dapat digunakan dalam bentuk pil, intrauterine device, patch, implan, atau dalam bentuk injeksi. Siklus menstruasi pada wanita rata-rata terjadi sekitar 28 hari, walaupun hal ini berlaku umum. Menstruasi rata-rata terjadi selama 5 hari, paling lama 15 hari. Untuk memahami lebih jelas terkait siklus menstruasi dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal, pertama kita jelaskan proses regulasi hormon steroid secara normal. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH merupakan hormon yang dilepas dari hipotalamus untuk merangsang kelenjar pituitari melepaskan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. FSH disintesis di kelenjar pituitari bagian sel gonadotropik, dan hormon ini berfungsi mengatur perkembangan, pertumbuhan, pubertas, dan proses reproduksi. Khusus pada siklus menstruasi, FSH merangsang pembentukan folikel di ovarium sebelum terjadi proses ovulasi. Folikel yang terbentuk terdiri atas ovum atau sel telur yang belum matang dan dikelilingi oleh sel granulosa. LH merupakan hormon yang juga dihasilkan dari kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi dan perkembangan dari korpus luteum. Sedangkan estrogen dihasilkan dari folikel-folikel yang terbentuk di ovarium yang berfungsi untuk menebalkan endometrium dan mematangkan sel telur sehingga siap untuk dibuahi. Progesteron merupakan hormon yang dilepas dari korpus luteum yang berfungsi untuk mempersiapkan endometrium setelah terjadi ovulasi dan fertilisasi. Regulasi hormon secara normal diawali oleh pelepasan gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus yang akan merangsang pelepasan FSH di kelenjar pituitari. FSH akan merangsang pembentukan folikel di ovarium. Folikel yang terbentuk akan melepaskan hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen pada pertengahan siklus akan menyebabkan feedback positif ke bagian anterior pituitari dan juga feedback negatif. Feedback positif menyebabkan terjadinya pelepasan luteinizing hormone, sedangkan feedback negatif akan menghambat pelepasan FSH. Pelepasan LH akan memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur ke dalam tuba Fallopi. Setelah terjadi ovulasi, folikel akan berubah menjadi korpus luteum. Selanjutnya, korpus luteum akan melepaskan hormon progesteron dan estrogen.
Peningkatan progesteron dan estrogen menyebabkan feedback negatif ke bagian hipotalamus dan kelenjar pituitari, sehingga terjadi penghambatan pelepasan GnRH, FSH, dan LH. Siklus menstruasi terdiri atas siklus yang terjadi di ovarium dan siklus yang terjadi di uterus. Siklus yang terjadi di ovarium meliputi proses atau fase folikular, ini terjadi sebelum ovulasi, dan fase luteal setelah terjadi ovulasi. Sedangkan untuk siklus uterin meliputi proses menstruasi, fase proliferasi, keduanya terjadi sebelum ovulasi, dan setelah ovulasi masuk dalam fase sekretori. Siklus di ovarium terjadi secara bersamaan dengan siklus di uterin. Secara umum, rata-rata siklus menstruasi berlangsung 28 hari. Hari ke-14 terjadi proses ovulasi dan merupakan fase atau masa subur bagi wanita. Selanjutnya kita jelaskan satu persatu terkait siklus menstruasi yang diawali oleh siklus yang terjadi di uterus, yaitu proses menstruasi. Menstruasi diawali oleh meluruhnya dinding endometrium yang berlangsung sekitar 7 hari, rata-rata 5-6 hari. Lama periode ini berbeda setiap wanita. Proses menstruasi terjadi ketika hormon estrogen dan progesteron mengalami penurunan. Selanjutnya, di ovarium terjadi fase folikular. Fase folikular diawali oleh pelepasan hormon FSH dari kelenjar pituitari. FSH akan merangsang pembentukan folikel-folikel di ovarium. Pada akhir fase ini, hanya satu folikel dominan yang terbentuk dan siap untuk masuk tahap ovulasi. Folikel dominan inilah yang nantinya akan melepaskan hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen berlangsung pada hari ke-7 sampai hari ke-13 sebelum terjadi ovulasi. Hormon estrogen berfungsi membantu proses pematangan sel telur. Selanjutnya, di uterus terjadi fase proliferasi setelah terjadi proses menstruasi. Fungsi estrogen, selain membantu proses pematangan sel telur, estrogen juga membantu proses pembentukan dinding endometrium atau dikenal dengan istilah proses proliferasi. Sehingga pada fase proliferasi ini, dinding endometrium akan kembali menebal. Masuk pada tahap ovulasi. Ketika hormon estrogen sudah cukup tinggi atau mencapai puncak, kelenjar pituitari melepaskan hormon LH. Hal ini menyebabkan terjadinya proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium ke dalam tuba Fallopi. Inilah yang dikenal dengan istilah proses ovulasi. Proses pelepasan sel telur ini terjadi rata-rata pada hari ke-14 setelah terjadi ovulasi, masuk dalam fase luteal yang terjadi di ovarium. Folikel yang sudah melepas sel telur berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini yang akan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Progesteron akan mencapai puncak pada fase luteal. Progesteron menyebabkan endometrium menjadi lebih tebal dan siap menerima embrio untuk berkembang jika terjadi proses fertilisasi. Akan tetapi, jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan rusak sehingga kadar progesteron dan estrogen akan berkurang. Di uterus terjadi fase sekretori. Pada fase ini, endometrium akan mempersiapkan proses perlekatan sel telur yang sudah mengalami fertilisasi. Sel endometrium melepaskan senyawa-senyawa kimia
yang mensupport proses kehamilan atau proses menstruasi terjadi jika sel telur tidak mengalami pembuahan. Fase sekretori berlangsung setelah ovulasi sampai hari ke-28, sehingga jika tidak terjadi fertilisasi, maka dinding endometrium akan kembali meluruh dan masuklah pada fase menstruasi selanjutnya. Kontrasepsi hormonal terdiri atas dua komponen, yaitu estrogen sintetik dan progestin sintetik. Progestin sintetik terdiri atas dua derivat. Derivat testosteron, contohnya norepinephrine dan levonorgestrel. Derivat progesteron, contohnya desogestrel, etonogestrel, gestoden, dan norgestimat. Untuk estrogen sintetik, contohnya etinil estradiol. Mekanisme kerja dari kontrasepsi hormonal tergantung pada komponen hormon yang digunakan. Estrogen menghambat pelepasan GnRH di hipotalamus. Selanjutnya, estrogen akan menghambat pelepasan luteinizing hormon dari kelenjar pituitari, sehingga penghambatan pelepasan luteinizing hormon akan menghambat proses ovulasi. Selain itu, estrogen juga akan menghambat pelepasan FSH sehingga mencegah pembentukan folikel di ovarium. Progestin menghambat pelepasan GnRH dan juga luteinizing hormon, sehingga hal ini akan menghambat terjadinya ovulasi. Kemudian, progestin akan menghambat terjadinya proliferasi endometrium. Progestin mengentalkan lendir atau mukus serviks sehingga mencegah masuknya sperma. Selain itu, progestin mengganggu peristaltik tuba falopi sehingga menghambat sperma mencapai sel telur, serta mengganggu implantasi sel telur. Masalah yang sering terjadi pada penggunaan kontrasepsi hormonal yaitu munculnya efek samping yang tidak diinginkan. Efek samping yang sering terjadi yaitu peningkatan berat badan. Beberapa studi menunjukkan peningkatan berat badan terjadi pada penggunaan kontrasepsi hormonal yang mengandung progestin. Selain itu, kontrasepsi hormonal juga mempengaruhi mood. Efek samping lain pada penggunaan kontrasepsi hormonal yaitu muncul bercak pendarahan, mual muntah, sakit kepala dan migrain, amenore. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya perubahan kadar hormonal di dalam tubuh. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment